Selama bertahun-tahun, perhatian dunia seolah tersihir oleh hiruk-pikuk kekuatan global, perang dagang Amerika-China, dominasi teknologi Silicon Valley, ketegangan nuklir Korea Utara, hingga perebutan pengaruh di Timur Tengah. Namun, di tengah gelombang besar geopolitik global itu, ada satu negara yang bergerak tanpa banyak suara, tak menonjol, namun terus menancapkan kuku kekuasaannya di kawasan. Negara itu bukan raksasa, bukan pula adidaya, melainkan Malaysia. Tetangga dekat kita yang seringkali kita pandang sebelah mata, tapi justru tengah menjelma sebagai aktor penting dalam catur politik Asia Tenggara. Malaysia bukan hanya sekadar negeri serumpun yang sering kita labeli dengan stereotip, tetapi sesungguhnya adalah satu entitas geopolitik yang menyimpan ambisi besar di balik sikap tenangnya. Dengan populasi sekitar 33 juta jiwa, jauh lebih kecil dibanding Indonesia, Malaysia justru memiliki keunggulan dalam fleksibilitas kebijakan. Populasi yang tidak terlalu besar memberikan mereka ruang untuk bergerak cepat dalam pembangunan, tanpa harus menghadapi kompleksitas sosial dan politik seberat Indonesia. Pemerintah mereka, dengan berbagai dinamika internalnya, tetap mampu menjaga kesinambungan strategi pembangunan nasional. Malaysia paham betul bahwa di dunia global yang makin terhubung ini, posisi geografis bukan sekadar keberuntungan alam, tapi harus dimonetisasi menjadi kekuatan ekonomi dan politik. Terletak di pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik, Malaysia menjaga salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, Selat Malaka, yang setiap tahun dilewati sekitar 25% perdagangan laut global, termasuk 80% pasokan energi Cina. Mereka tidak hanya menjaga selat itu, tapi mulai menjadikannya aset strategis global, dengan memperkuat pelabuhan seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas, serta mengundang investor dari Cina, Jepang, hingga Timur Tengah untuk membiayai mega proyek logistik. Ekonomi Malaysia sangat terbuka dan terintegrasi ke dalam sistem global. World Bank mencatat bahwa nilai perdagangan luar negeri Malaysia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 550 miliar dolar Amerika. Angka yang setara dengan 130% dari produk domestik bruto mereka. Ini bukan angka biasa. Ini adalah indikasi bahwa Malaysia telah menjelma sebagai simpul penting dalam rantai pasok global, menjadi tempat bertemunya kapital global dari berbagai arah. Sementara Indonesia sibuk membahas subsidi dan program bansos menjelang pemilu, Malaysia bergerak diam-diam, menjalin perjanjian dagang, memperluas zona industri berorientasi ekspor, dan menyiapkan infrastruktur berstandar internasional yang siap menampung gelombang modal asing dari semua penjuru dunia. Dan siapa saja yang menjadi kingmaker di belakang Malaysia? Jawabannya kompleks. China hadir dengan ambisi Belt and Road Initiative melalui proyek East Coast Rail Link yang menghubungkan pantai timur ke pelabuhan barat, melewati jantung semenanjung Malaysia. Tapi bukan hanya China, modal dari Uni Emirat Arab masuk lewat sektor properti dan pelabuhan. Amerika dan Jepang juga menanamkan investasi di sektor teknologi tinggi dan manufaktur. Malaysia mampu bermain di semua kutub kekuatan dunia, tanpa terjebak dalam satu poros tertentu. Mereka bersahabat dengan Washington, menerima uang dari Beijing, dan menjalin hubungan diplomatik erat dengan Riyadh. Ini adalah kemampuan geopolitik tingkat tinggi. Menjadi broker kawasan tanpa harus memilih pihak, tetapi justru dimanfaatkan oleh semua pihak. Namun kekuatan Malaysia tak hanya berhenti di ekonomi dan logistik. Mereka juga mulai memainkan permainan narasi dan identitas. Pemerintah Malaysia mendorong soft power dengan menyebarkan model Islam moderat yang dianggap stabil, modern, dan toleran melalui lembaga-lembaga seperti IKIM dan Yadim. Melalui jalur pendidikan dan beasiswa, mereka membentuk persepsi bahwa Malaysia adalah role model Islam Asia yang tidak ekstrem, tapi juga tidak liberal. Mereka menarik mahasiswa dari Indonesia, Brunei, dan Thailand Selatan untuk belajar di universitas-universitas mereka. Ini adalah bentuk ekspansi ideologis yang tidak tampak seperti kolonialisasi, tetapi secara perlahan
menciptakan sentimen identitas yang menguntungkan Malaysia di jangka panjang. Sementara itu, Indonesia masih terjebak dalam perang opini. Kita ribut soal isu politik dalam negeri, saling serang soal ibu kota negara baru, polemik subsidi energi, hingga masalah TikTok Shop. Di saat kita fokus ke hal-hal yang remeh dan bersifat sementara, Malaysia sibuk menyusun strategi jangka panjang, memperkuat militer lautnya, dan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 19,7 miliar ringgit Malaysia pada 2024, dengan fokus utama pada pengawasan maritim dan penguatan teknologi angkatan udara. Semua ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak lagi berpikir sebagai negara kecil, melainkan sebagai kekuatan regional yang siap bertarung di medan baru. Masih banyak dari kita yang berpikir bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia bersifat serumpun, penuh persaudaraan, dan saling mendukung satu sama lain. Namun, realitas geopolitik menunjukkan bahwa hubungan ini lebih tepat digambarkan sebagai sebuah kompetisi senyap yang terus berkembang. Sengketa wilayah seperti Ambalat dan Sipadan Ligitan memang tidak lagi menjadi isu utama di permukaan, tetapi luka diplomatiknya belum sepenuhnya pulih. Di saat yang sama, Malaysia terus memperkuat klaim atas wilayah laut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, menunjukkan ambisi geopolitik yang terstruktur. Mereka semakin agresif membangun relasi diplomatik, mengambil peran yang lebih menonjol dalam forum-forum ASEAN, dan memperkuat posisinya sebagai aktor regional yang berpengaruh. Ketika Indonesia masih terjebak dalam dinamika politik domestik yang berulang dan memecah energi bangsa, Malaysia dengan perlahan, namun pasti mulai mengisi kekosongan peran kepemimpinan di Asia Tenggara. Mereka tidak menunggu momentum datang, melainkan menciptakan momentumnya sendiri. Dalam forum-forum internasional, diplomasi Malaysia terasa lebih aktif, bahkan lebih strategis. Pendekatan mereka terhadap ekonomi digital, pendidikan, dan transformasi industri memperlihatkan bahwa negeri jiran ini sedang menyiapkan pijakan jangka panjang untuk menjadi kekuatan regional yang baru. Dan ini bukan hasil kebetulan, melainkan hasil dari kalkulasi geopolitik yang matang. Coba bayangkan 10 tahun dari sekarang. Malaysia bisa saja telah sukses memosisikan dirinya sebagai pusat keuangan Islam terdepan di Asia, menjadi simpul logistik yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Selatan, serta berkembang sebagai hub teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan manufaktur canggih. Sementara itu, Indonesia bisa jadi masih berkutat pada polemik politik 5 tahunan yang tak pernah selesai, disibukkan oleh perdebatan internal yang menguras energi. Maka, bukan Singapura atau Thailand yang perlu merasa terancam oleh kebangkitan Malaysia, melainkan Indonesia sendiri yang berisiko kehilangan posisi strategisnya di kawasan, tergerus oleh kelambanan membaca arah perubahan dunia. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk tersadar bahwa geopolitik bukan sekadar urusan para jenderal atau diplomat di ruang tertutup. Ini adalah soal visi, strategi, dan keberanian menempatkan diri sebagai pusat gravitasi baru di tengah dinamika global yang makin cepat.